ini aku bakalan nge-review ketiga salep ya yang pernah diresepkan dokter ke aku ya. Dan salep ini itu memang diperuntukkan untuk kulit yang mempunyai jerawat hormonal ataupun jerawat biasa, jerawat yang biasa dan jerawat yang parah. Dan dia itu salep ini tuh juga bisa mengatasi bekas jerawat ya, lebih tepatnya menyamarkan gitu loh, menyamarkan bekas jerawat gitu. Oke, tapi salep ini itu salep yang memang harus pakai resep dokter ya. Memang dia ini dijual bebas tapi harus ada resep dokternya ya, supaya kalian tahu gimana cara memakai si salep ini, seperti itu. Oke, salep yang sering aku pakai itu ada tiga merek ya. Ini tuh sama-sama salep turunan vitamin A ataupun kita sebut dengan tretinoid ya. Dan ketiga salep ini adalah salep dengan resep dokter. Ini yang aku sering pakai akhir-akhir ini, dan menurut aku lumayan untuk mengatasi bekas jerawat. Jadi kulit aku itu agak mulus ya, meskipun ada 1-2 aja sih jerawatnya, tapi nggak seheboh dulu, lebih kayak dikontrol gitu loh. Oke, jadi di ketiga salep ini dari Evalen ya di sini. Ini mereknya ya, Evalen ya. Kemudian ini ada Aza, dan kalian bisa tahu Vitasit ya. Vitasit ini dulu aku sering pakai ya. Jadi pertama kali aku bikin video YouTube itu yang aku review yang pertama itu adalah Vitasit yang 0,025%. Teksturnya dari si tretinoin ya, tretinoin ada palen ini dia seperti ini ya. Dia gel. Ini perbedaannya. Tuh. Kalau untuk Vitasit ini lebih ke krim ya. Kemudian kalau si azelaic acid dia krim seperti ini. Oke. Oke, untuk perbandingan dari ketiga produk ini dari segi teksturnya ya, aku bakalan kasih tahu ke kalian tuh ya. Yang ini ada palen, yang ini Vitasit, yang ini azelaic acid ya, ataupun azelaic acid ya. Ketik tuh ini yang yang ada palen dia lebih ke kayak bening gitu ya, dia kayak gel. Ini krim, ini creamy. Cuman untuk tekstur dari ini siapa ini namanya itu azelaic acid ini itu dia krim, tapi kayak krimnya itu kayak lebih berat gitu loh, dan lebih kental banget dari si ketiga, dari perbedaan antara Aza sama si Vitasit ini gitu. Jadi keduanya ini untuk teksturnya itu serupa tapi tak sama. Produk yang pertama yaitu si Vitasit ini biasanya memang ini itu kategori obat, bukan obat totol, salep yang memang bisa dipakai untuk seluruh muka ya. Tapi kalau kalian ragu ataupun baru make, kalian bisa totol-totolin di area yang berjerawat saja gitu. Tapi kalau kalian sudah terbiasa memakai skincare yang ada kandungannya kayak bahan aktif ya, seperti tretinoid ini, kalian bisa pakai ke seluruh muka. Dengan kata lain, kalian harus barengi dengan pelembab ataupun moisturizer yang memang benar-benar melembabkan ya, dan tidak mengandung yang namanya komedonik ya, moisturizer yang tidak mengandung komedonik gitu. Oke, dan ini buat kalian yang mau pakai si Vitasit ini ya, aku sarankan itu kalian harus pakai yang persentasenya yang agak sedikit
rendah ya, seperti yang ini yang aku pegang ini kategori persentase yang sangat rendah buat pemula juga ya. Jadi ini pakainya yang 0,025%. Sebenarnya banyak banget persentase Vitasit ya, ada yang 0,1 itu yang aku tahu ya, tapi nggak tahu, nanti aku bakalan taruh gambarnya di sini ada berapa persen si Vitasit ini gitu. Oke, untuk pemakaiannya biasanya aku pakai, untuk pertama kali pakai itu di area ditotolin di jerawat ya. Dan ini itu bisa banget untuk jerawat mendem. Jadi buat kalian yang punya jerawat mendem kayak aku ini kan jerawat mendem ya. Ini jadi jerawat mendem itu kayak merah aja dan ngelengkung gitu, terus nggak ada matanya, kayak warna kuning kayak nanah itu nggak ada. Dan ini tuh bisa kayak memunculkan si nanah tersebut gitu. Dan aku bakalan cerita sedikit ya. Pada beberapa hari yang lalu suamiku itu nggak tahu ya kenapa dia itu ada jerawat banyak banget di area sini gitu ya, di area sini seperti foto ini ya. Ini kondisi kulit suami aku ini merah banget, banyak banget jerawat mendem ya, sampai bingung banget, sampai pernah kayak ke dokter kulit, cuman dibilang kayak alergi atau apa gitu, cuman dikasih antibiotik. Tapi aku akhirnya, dia memang obat dokter, tapi aku sudah tahu cara pemakaiannya, jadi ya udah aku beli si Vitasit ini. Aku pakai si Vitasit ini, pakaikan ke suamiku. Vitasit akhirnya agak sedikit memudar ya, meskipun ada beberapa bekas jerawatnya ini afternya. Dan menurut aku worth it banget ya buat kalian beli, tapi kalian pokoknya harus bisa makainya. Untuk produk yang selanjutnya yaitu si Adapalen ini ya, aku benar-benar suka banget sama si produknya si Adapalen ini, karena dia itu di kulit aku itu kayak nggak ngerasa ada efek samping yang benar-benar kayak kulitku ngelupas ataupun panas ataupun apa-apa, itu nggak ada sama sekali ya di akunya sendiri. Emang bagus banget gitu loh. Dan orang yang jarang ketemu aku itu bilang ke aku, pori-porimu itu kayak mengecil gitu loh ya. Kan kalau kulit yang cenderung berjerawat itu ada kalanya itu pori-pori mereka itu kebuka gitu loh, kebuka. Jadi kayak kelihatan kusem, kemudian kelihatan nggak fresh, kelihatan kayak bangun tidur gitu loh, kayak kecapean gitu kulitnya ya. Tapi ketika aku ini pakai si Adapalen ini, aku rutinin selama 6 bulan lebih, itu memang aku akuin jerawat aku itu jarang banget ya, jarang banget ada ya. Memang ada 1, 2, 3 aja ada, tapi jarang banget lah. Mungkin ada di area-area yang di dagu sini, di sini, di hidung, tapi nggak sampai ke pipi yang sampai merah-merah yang dulu-dulu gitu, nggak sama sekali gitu. Menurutku dari antara Vitasit sama si Evalen ya, dari tretinoidnya Vitasit ini atau Adapalennya si Evalen ini, itu menurut aku rating yang paling ringan itu adalah si Adapalen daripada si Vitasitnya gitu. Dan kekurangan si Adapalen ini cuma satu, memang dia ini tidak dikhususkan untuk mengatasi bekas jerawat ya. Jadi hanya mengatasi jerawat, membunuh bakteri penyebab jerawat itu aja, dan bikin jerawat itu kayak hempas gitu kan ya. Dan ini pun juga sama, kalau memang kalian posisinya pakai si Adapalen ya itu, ataupun tretinoid ya, tretinoid atau Adapalen ini, aku sarankan itu kalian tuh tidak mengelope si jerawat tersebut ya, karena ini tuh memang tidak bisa untuk mengatasi ataupun menyamarkan bekas jerawat seperti itu ya. Makanya di sini ada yang namanya azelaic acid. Azelaic acid ini memang ya diperuntukkan untuk mengatasi bekas jerawat ya, bekas jerawat, hiperpigmentasi, melasma ya. Pokoknya kulit-kulit yang nggak rata gitu loh, kulit-kulit yang hitamnya bercak-bercak di kulit yang nggak rata seperti itu. Karena ini itu lebih kayak
gunanya itu untuk mengeksfoliasi ya, jadi harus dipakai ke seluruh muka. Dengan tanda lain, dengan tanda kutip itu makainya jangan banyak-banyak. Jadi makainya cuma sedikit aja, sedikit, cuman seupil gitu loh. Kalian kalau nggak percaya aku makainya seberapa, seupil gini loh, tuh seupil. Kemudian kalian pakai di area muka semuanya gitu ya. Tapi dengan tanda lain yang seperti aku katakan, harus dibarengi sama moisturizer yang memang benar-benar melembabkan ya, melembabkan, menghidrasi ya, menghidrasi. Kemudian yang memang ngecover, yang bikin kulit itu nggak bikin kering gitu loh. Karena ketiga produk ini kalau kalian nggak cocok, bisa salah satunya bikin kulit kering, kemudian iritasi, kemerahan, panas gitu ya. Makanya itu harus pakai resep dokter. Kalau nggak pakai resep dokter ya itu tadi gejalanya yang aku katakan ya, bisa iritasi, tambah mengelupas, bersisik, ataupun apapun lah ya si tretinoin, bahan aktif ini gitu. Memang benar-benar bagus banget. Aku nggak bisa nggak berkata, memang bagus gitu loh. Jadi kalau aku disuruh milih beli skincare per paket ya, per paket, aku lebih milih ini. Karena kenapa? Ini satu si Evalen ini, satu krim ini, salep ini, itu bisa aku hemat pakai 2 bulan ataupun 3 bulan ya. Yang penting kalian tahu cara pakainya ya. Kalau kalian nggak tahu cara pakainya itu ya itu tadi, kalian bakalan merasakan iritasi yang panas gitu. Oke, aku bakalan balik lagi ke azelaic acid. Jadi apakah azelaic acid ini itu bisa mengatasi bekas jerawat di aku? Oh tentu jelas ya. Ini foto before afternya, ataupun kalian bisa lihat penjelasanku di sini ya. Aku pernah review di videoku sebelumnya ya. Ini jelas. Tapi aku kalau pakai ini keseringan itu, aku tuh kayak ngerasa kulit aku itu perih gitu loh, perih banget. Padahal aku itu udah pakai pelembab yang memang benar-benar nge-cover kulit aku gitu. Jadi aku itu kadang makainya itu sekitar 2 hari sekali gitu. Aku pakainya itu di pagi hari, dan aku barengin dengan sunscreen ya. Karena kenapa aku pakainya itu di pagi hari, karena di malam harinya aku udah pakai si Adapalene ya. Untuk Vitasidnya ini aku hanya pakai ketika memang jerawatnya itu ada jerawat yang benar-benar mendem banget gitu, dan jerawat ini tuh dia itu tidak bisa diatasi dengan si Adapalene ini. Makanya aku pakai si Vitasid ini. Jadi ini sangat worth it banget buat kalian ya. Jadi kalian tuh nggak perlu beli skincare di setiap bulan yang mahal, yang sekitar 400-an, 300-an, nggak usah. Kalian cukup pakai ini. Tapi dengan kata lain harus pakai resep dokter dan tahu cara pemakaiannya gitu. Oke, jadi itu aja review aku mengenai ketiga persalepan ini ya. Ini salep yang kategori dokter. Jadi kalau kalian pakai ini boleh aja, tapi harus pakai resep dokter. Itu aja sih. Oke, jadi kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa kasih like, share, subscribe juga, supaya aku bisa semangat bikin video di setiap minggunya. Oke, see you next my video. Bye bye.